Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat Allah tidak pernah nuzul dan tidak pernah naik. Turun naik sifat itu adalah sifat makhluk, bukan sifat manusia. Jadi Allah tidak pernah nuzul ke bumi. Jadi 2/3 malam Allah turun ke langit dunia, itu maksudnya rahmat Allah, atau malaikat-malaikat utusan Allah turun ke langit dunia. Bukanlah Allah yang turun. Allah tidak mempunyai sifat nuzul. Masya Allah, ini kita dengarkan bagaimana. Nuzul jadi Al-Quran itu salah, Bu. Salah. Saya terakhir. Jadi sifat nuzul itu Ya, bukanlah sifat Allah. Kalau yang nuzul itu sifat malaikat. Allah yang ada pada diri Allah itu bisa keluar dari Allah jadi Lanjut, coba. orang, nuzul jadi buku. Itu mustahil karena sifat tidak akan pernah keluar dari personalnya. Ya. Pernahkah suara saya keluar dari saya lalu jadi saya begitu? Kan gak pernah, saudara. Itu gak logik gitu loh. Kalau Anda memaknai kalimatullah dalam Al-Quran adalah kalimat Allah, firman Allah yang keluar dari Allah jadi manusia, maka itu terbantahkan oleh surah Maryam ayat 36. Ya. Apa kata Nabi Isa? Apa kata Nabi Isa di dalam Al-Quran, guys? Ini ya. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Fa'budu, maka sembahlah Allah. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Nah, kalau dia sendiri adalah Tuhan yang merupakan firman Allah yang turun ke dunia, gak mungkin dia ngomong begini, sembahlah Allah karena Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Islam ini bukanlah pertama dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi sejak Nabi Adam alaihissalam, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatamul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Jadi seluruh nama nabi-nabi yang disebutkan itu seluruhnya beragama Islam. Cuman syariatnya yang berlain-lain, akidahnya sama. Semenjak dari Nabi Adam, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nabi Idris, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mengapa Anda menuhankan manusia? Itu pertanyaannya. Jadi semua nabi-nabi itu Islam semuanya. Lalu Nabi Muhammad membawa pertama? Tidak. Nabi Muhammad adalah penyempurna dari ajaran Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam kepadamu, aku cukupkan nikmatku kepadamu, kata Allah, dan aku ridho Islam itu menjadi agamamu. Nah, itu surah Al-Maidah ayat 3. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Surat Ali Imran juga ayat yang ke-85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasyirin. Siapa saja yang mencari agama selain dari Islam, maka agama itu tidak diterima oleh Allah dan dia datang di akhirat sebagai orang yang rugi. Nah, kemudian asal usul
dari agama itu. Pertama, agama Hindu itu sebetulnya nama sungai, Sungai Sindus di India. Asalnya dari nama sungai. Sekarang dia menjadi nama agama. Kepercayaan orang di sepanjang Sungai Sindus, Sungai Indus itu namanya kepercayaan Hindu atau agama Hindu yang dibawa oleh pemuka-pemuka agama Hindu, yang dalam sejarah tidak disebutkan siapa yang pertama yang membawanya, tak tercatat di dalam sejarah. Nah, kemudian Buddha juga bukan nama agama dari segi asal usul namanya. Buddha itu adalah nama pohon Bodhi, tempat bertapanya Siddhartha Gautama. Di bawah pohon Bodhi itulah dia mendapatkan wangsit yang dia tulis, yang tulisannya itu dikumpul dalam 3 bakul yang disebut dengan Tripitaka, 3 bakul hikmah. Dan kemudian mantra-mantra nyanyinya, baca bismillahnya, yaitu berbunyi pujaan terhadap Tuhan yang berbunyi Sanghang Saranang Gacchami, Buddham Saranang Gacchami. Nah, jadi Buddham Saranang, suatu Dhammam Saranam Gacchami. Itulah pujian-pujiannya terhadap Tuhan dalam agama Buddha. Kemudian dalam agama Yahudi ini juga bukan nama agama. Yahudi adalah nama orang. Asalnya namanya Yahuda, keturunan dari Yahuda itu disebut dengan Yahudi. Nah, disebut juga Israel karena Nabi Ishak suka berjalan malam. Israel itu berjalan malam, artinya Isra itu. Nah, karena dia suka berjalan malam, maka keturunan dari orang yang berjalan malam tadi disebut keturunan Bani Israel. Bukan Israel ya, berbeda. Kalau Israel itu pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa. Kalau Israel itu baru nama orang, Isra. Kalau Israel itu mencabut nyawa. Cuma akhir-akhir ini Israel sudah menjadi Israel. Israel sudah menjadi pencabut nyawa, terutama kelompoknya Netanyahu dengan kelompok Zionisnya yang ingin merampas tanah Palestina yang disebut dengan genosida yang mereka lakukan, yang dalam Ramadan ini sudah lebih dari 500 orang mati dibom oleh Yahudi. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu agama Yahudi dengan kitabnya Torah atau Taurat. Isi dari kitab Taurat itu adalah antara lain yang sangat terkenal itu Ten Commandment, 10 firman Tuhan. Yang pertama, no God before me, tidak ada Tuhan selain dari aku. Jangan sembah Tuhan lain selain dari aku, karena aku Tuhan yang cemburu. Kemudian don't make some idol, jangan membuat patung yang berupa makhluk di bumi dan di bawah bumi, yang di air dan di bawah air, di udara dan di atas udara. Jangan membuat patung satupun yang menyerupai makhluk hidup, termasuk yang menyerupai sapi betina yang dibuat oleh Musa Samiri, yang dari emas kecil dibuatnya patung anak sapi yang menghadap kepada angin, diberikan semacam seruling kecil, dihadapkan ke arah angin, dia akan bersuara, bunyi suaranya. Dan kemudian matanya bergerak-gerak karena ada satu pasir yang kata orang itu bekas pijakan dari malaikat Jibril yang bergerak-gerak terus-menerus. Diambillah pasir yang bergerak-gerak tadi, dimasukkan ke dalam patung mata dari sapi yang terbuat dari emas kecil itu, sehingga matanya bergerak terus-menerus. Nah, dikatakan oleh Musa Samiri, inilah Tuhan itu yang matanya bergerak-gerak, sembahlah ini. Ketika turun Nabi Musa dari gunung Tersina, dia lihat umatnya sudah menyembah sapi betina. Alangkah murkanya Nabi Musa. Belum lama lagi aku tinggalkan kalian sudah berbelok seperti ini. Masih hidup aku, kalian sudah berbelok. Nah, apalagi nanti setelah aku mati.
Itulah dalam Al-Quran dikatakan yang kepada umat Nabi Muhammad pun disampaikan, wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapakah dia orang yang menentang agama Allah padahal sebelumnya dia sudah mendapatkan petunjuk, yaitu manuwallihi matawallad, yakni orang-orang yang berbelok dari jalan yang disebutkan Allah, wa nuslihi jahannam, dan mereka pasti akan dikejar oleh api neraka dimanapun mereka berada. Nah, kita dengarkan sedikit bagaimana tentang pengetahuan tentang Nabi Isa alaihissalam. Kata siapa di sini? Surah berapa itu? Surah berapa? Isa. Surah berapa? Surah 19 ayat 37, surah Maryam ayat 36, ayat 36. Jedor. Selamat datang Ibu Sofi. Nah, begitulah sepintas selalu tentang perdebatan seorang wanita Amerika yang bernama Ibu Sebuah Sophie kota impian dan dengan sifat Allah, firman Allah yang nuzul jadi Al-Quran itu salah, Bu. Salah, saya terangkan. Kalau sifat Allah yang ada pada diri Allah itu bisa keluar dari Allah, jadi orang, nuzul jadi buku, itu mustahil, karena sifat tidak akan pernah keluar dari personalnya. Pernahkah suara saya keluar dari saya lalu jadi saya begitu? Kan tidak pernah, saudara. Itu gak logik gitu loh. Kalau Anda memaknai kalimatullah dalam Al-Quran adalah kalimat Allah, firman Allah yang keluar dari Allah jadi manusia, maka itu terbantahkan oleh surah Maryam ayat 36. Apa kata Nabi Isa? Apa kata Nabi Isa di dalam Al-Quran, guys? Ini ya. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Fa'budu, maka sembahlah Allah. Hadza siratum mustaqim. Ini jalan yang lurus, sembahlah Allah saja. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, Nabi Isa alaihi salam dia hanya membawa ajaran moral. Dia tidak membawa ajaran hukum. Ajaran hukumnya yang mana? Diambil dari Taurat. Taurat itu penuh dengan hukum-hukum. Lebih dari 800 hukum terdapat di dalam Taurat. Ada hukum beribadah, ada hukum moral, ada hukum tentang akidah. Nah, begitulah rupanya dalam ajaran Nabi Musa. Sedangkan Nabi Isa mengikutkan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di dalam perjanjian baru atau dalam kitab Injil, itu terdapat juga beberapa aturan hukum yang sifatnya ringan. Umpamanya kewajiban memakai kerudung. Disebutkan di dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Paulus itu menyatakan bahwa kepala laki-laki menyinarkan cahaya Allah. Karena itu laki-laki tidak wajib menutupkan kepalanya, karena kepalanya akan menyinarkan cahaya Allah. Tapi bagi wanita haruslah menutup kepalanya, karena kepalanya itu sinarannya hanya untuk suaminya. Bagi wanita yang berdoa, bernubuat, beribadah, tidak dia memakai kerudung, hendaklah dia mencukur rambutnya sampai botak. Akan tetapi karena botak itu atau digunting rambutnya itu merupakan aib bagi wanita, karena itu pakailah kerudung. Jadi di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 6 ini wajib wanita Nasrani memakai kerudung. Dan kita memang lihat seluruh biarawati itu memakai kerudung, walaupun bentuk-bentuknya sedikit agak berbeda, tapi telah menutup rambutnya. Nah, sedikit lagi kita dengar. Inilah jalan yang lurus. Nah, kalau dia sendiri adalah Tuhan yang merupakan firman Allah yang turun ke dunia, gak mungkin dia ngomong begini, sembahlah Allah karena Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Kata siapa di sini? Surah berapa itu? Surah berapa? Isa. Surah berapa?
Surah 19 ayat 37, surah Maryam ayat 36. Jedor. Selamat datang Ibu Sofi. Nah, Bapak Ibu Saudara kalian, banyak sekali pembahasan tentang agama yang cukup menarik dan membuka mata kita, juga membuka pikiran kita. Bagaimana rupanya kitab terdahulu itu semuanya sudah dirangkum di dalam Al-Quran, dan yang pokok-pokoknya sudah ada di dalam Al-Quran. Ini kita bahas lagi, jangan cukup di sini, masih kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.